Nabi Isa alaihi salam itu hidupnya 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi lahir 600 tahun, 6 abad. Tapi sudah memberitakan kabar gembira akan kedatangan Nabi Muhammad kepada umatnya. Nabi Isa, Yesus, Mesias, Al-Masih. Satu kali beliau diduga oleh umatnya sebagai nabi yang terakhir. Karena nabi terakhir itu disampaikan di kitab sebelumnya akan punya sifat baik dengan sesama, sifat sosial yang tinggi. Nabi Isa ini punya kemiripan dengan Nabi Muhammad, punya sifat sosial yang baik, sayang. Makanya ajaran Nabi Isa ajaran kasih, sayang. Pernah lewat dengan 12 muridnya ketika lewat di pinggir kali, pinggir sungai lah seperti ini. Ada bangkai binatang yang sudah membusuk. Muridnya berkata dengan menutup hidungnya, "Guru, ini bau sekali bangkainya." Kata Nabi Isa, "Perhatikan, putih sekali giginya." Muridnya berkata, "Guru, itu kan bau bangkainya, kenapa engkau sebut putih giginya?" Kata Nabi Isa, "Demikianlah manusia hanya akan menyampaikan di lisannya apa yang ia sampaikan di pikirannya." Apa yang ada di pikiran, itu yang disampaikan di lisan. Jadi kalau pikirannya baik, keluar baik. Pikirannya buruk, keluarnya buruk. Itu yang menjadikan kata-kata mutiara, teko hanya mengeluarkan isi tekonya. Kalau isinya susu, keluar susu. Isi kopi, keluar kopi. Maka Nabi Isa jangankan pada manusia, pada hewan yang telah membusuk pun masih punya kasihnya. Alhamdulillah. Ini mirip-mirip Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kenapa disebut Muhammad? Karena mengumpulkan semua sifat-sifat kebaikan sosial. Dalam bahasa Arab, kalau orang baik di satu sifat disebut Mahmud. Kalau banyak baiknya, tawadu, jujur, sabar, suka memberi, penyayang, dikumpulkan namanya berubah jadi sifat superlatif, sigah mubalaghah. Dari Mahmud jadi Muhammad. Kenapa beliau disebut dengan Muhammad? Jangankan pada manusia, pada hewan penyayang, pada tumbuhan sangat menyayanginya. Contoh, Pak Bu, cuma Nabi Muhammad yang mengatakan pada para penyembelih hewan, jangan sakiti hewannya saat disembelih. Padahal fitrah hewan yang akan dimakan itu disembelih. Tapi dalam menyembelih hewan pun kata Nabi, jangan zalimi hewannya. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau engkau ingin sembelih hewan, tajamkan dulu pisaunya, sembelih, jangan sampai berkali-kali menggoroknya. Sekali gosokan itu hilang, kemudian selesai tugasnya. Tajamkan pisaunya kata Nabi, jangan sampai berkali-kali. Dan saat menajamkan pun jangan depan hewannya. Bentar lagi dulu ada nih. Tenang ya, abang tajamin nih gak akan sakit kok. Itu gak boleh. Jangankan hewan, tumbuhan. Cuma dalam Islam dan cuma di lisan Nabi Muhammad SAW. Cuma di lisan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, dalam suasana perang pun, dalam suasana perang, jangan merusak tanaman. Jangan cabut tumbuhan. Jangan lukai anak-anak. Jangan sakiti orang-orang yang sepuh. Jangan zalimi perempuan. Itu tumbuhan pun dalam suasana perang gak boleh dirusak. Makanya ada fatwa sekarang para ulama kita, kalau dalam perang pun tumbuhan tidak boleh dirusak, maka dosa besar orang yang menggunduli hutan dan pepohonan dalam keadaan damai. Jangan rusak. Padahal perang itu kan gak ada sayang, Pak. Makanya surat izin perang membela diri dalam Islam di surah At-Taubah, surah Al-Baqarah ayat 9, surah ke-9 itu tidak dibuka dengan bismillah. Semua pakai bismillah, Al-Fatihah pakai bismillah, Al-Baqarah pakai bismillah sampai An-Nas. Cuman At-Taubah, kenapa? Karena kalimat pertamanya izin untuk menggunakan pembelaan diri, perang. Bara'atum minallah. Mulai sekarang diizinkan membela diri, silahkan ikut berperang, bela diri. Perang itu nggak ada sayang, sedangkan Bismillahirrahmanirrahim ayat kasih sayang. Tunjukkan pada saya perang mana yang pakai sayang. Izin nembak ya. Dor, sakit nggak? Maaf ya, nggak ada yang begitu. Tembak ya tembak, ya kan? Tapi dalam seperti itu pun Allahu Akbar, kata Nabi, jangan rusak tanaman. Kalau sama manusia nggak usah ditanya deh. Jangan ajarkan orang Islam toleransi karena sudah khatam. Sudah khatam, percuma ngajarin orang Islam. Khatam. Toleransi beragama cuma ada di Islam. Silahkan cek dalam Al-Quran. Saya sudah cek, saya punya banyak referensi beberapa yang lain, kitab-kitab lain. Saya kumpulkan sebagai dasar pengetahuan untuk meyakinkan bahwa ajaran kita benar. Bukan untuk berdebat dengan orang. Supaya yakin kalau ditanya bisa jawab. Cuman dalam Islam ada kalimat lakum dinukum. Kalau ada orang ibadah jangan ganggu. Nanti
Saudara kita sebangsa senair yang Kristen akan ibadah, misalnya tanggal 25 Desember, kata lakum dinukum waliyadin, gak usah diganggu. Silakan. Jadi jangan takut ada yang sweeping, gak akan ada. Kalau pada tempatnya. Tapi juga jangan ikut-ikutan. Ya, untukmu agamamu, untuk kita agama, kita silakan sholat di masjid, adzan di masjid, jangan adzan pindah tempat. Tapi jangan diganggu, gak boleh. Mengganggu orang ibadah di luar keyakinan kita, hukumnya pun dosa. Jadi nggak ada. Jadi kalau ada bom di gereja misalnya, bom di wihara, itu pasti mempraktekkan ajaran yang salah. Nggak ada di Islam begitu. Saya pertama ada bom di Jalan Tamrin tuh, saya di Lampung tuh. Langsung ditanya sama jamaah, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Serius orang nanya itu. Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ada. Gak boleh paksa orang pun dilarang. Memaksa orang masuk Islam dilarang dalam Islam. Cuman di Islam ada kalimat la ikraha fiddin. Baik lembut apalagi kasar. Lembut tuh yang maaf ya, ada musibah misalnya gempa, datang ke sana bawa bantuan dengan syarat harus masuk Islam dulu, dosa. Atau sengaja bikin biskuit mereknya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, biskuit syahadat, ketika dimakan masuk Islam. Nggak ada. Dosa hukumnya. Makanya kalau benar-benar muslim kita toleran dan nggak usah hatam. Hidup berdampingan, sayangi tetangga kita walaupun tidak dalam keyakinan yang sama, dan itulah dakwah Islam. Boleh jadi dengan dakwah itu nampak keislaman dapat hidayah. Ini yang ringan-ringan ya Bu ya, Pak. Pernah dengar hadis ini? Kalau ada di antara kalian masak makanan, kemudian baunya sampai ke tetangga, maka bagilah makanan itu walaupun cuma hafal kuahnya tuh. Tapi ingat kalau mau ngamalin jangan baca terjemahan. Ntar ente bikin sop yang dikirim tetangga kuahnya. Bagi kuahnya, padahal anda masak sopnya. Kok cuman kuahnya Pak? Hadis Nabi Bu. Hadis Nabi. Maksudnya kalaupun cuman ada bumbunya bagi, supaya dia tidak salah paham. Memang bumbunya opor, cuman isinya tempe, bagi, supaya nggak salah paham. Cuman apakah di hadis itu menyebutkan kalau tetangga anda muslim saja? Tidak. Bagi. Mungkin tetangga anda yang Kristen, ada yang Hindu, yang Buddha, masak makanan bagi, datang ke rumahnya. Jangan dilewati. Ini yang muslim dibagi, yang ini enggak. Pak, kayaknya sopnya enak ya Pak ya? Yang non muslim tanya, emang enak Bu, cuman sayang ibu kafir. Wow. Enggak ada begitu. Bagi. Begitu dia terima, dia ucapkan terima kasih Pak, kok baik sekali kirim makanan. Katakan, bukan baik Bu, cuman Allah yang memerintahkan kami berbagi. Besoknya kirim buah lagi. Pak, kemarin baru mangga, kemarin baru sop, sekarang kirim buah. Bukan Bu, Nabi Muhammad memerintahkan saya untuk berbagi. Itu kalau kalimat itu terus mengalir setiap hari, ada sesuatu dibagi, bukan mustahil dapat hidayah. Hari ketiga mungkin dia ketuk pintu anda, ketok assalamualaikum, nggak bisa salam. Ada apa Bu? Cuma mau nanya Pak, apakah hari ini Allah sudah memerintahkan berbagi lagi atau belum? Belum. Nggak apa-apa. Berarti udah masuk tuh. Kasih. Cuman di Islam, jika anda punya tanaman, tuh hadis Nabi, rambutan, mangga sekarang, lalu buahnya sampai ke tetangga. Ini rumah anda, ini rumah tetangga. Mangganya ke sini. Kata Nabi, yang ini hakun mustarak. Maka mangga yang di sini hak bersama dengan tetangga. Jangan biarkan dia meminta terlebih dahulu, datangi dia untuk menyampaikan, anda boleh ngambil tanpa harus minta izin. Ketok pintunya. Ini saya ada mangga, punya bapak kan? Bukan. Saya memang punya pohonnya, tapi kan bapak yang tiap hari lihat buahnya. Masa saya yang lihat pohonnya, bapak lihat bawahnya nggak kebagian? Nggak usah minta izin Pak, kalau sudah pengen ambil aja. Aturan dari mana? Nabi yang mengajarkan seperti itu. Ambil aja, nggak usah minta izin. Indah. Cuman dia belum tahu kalau itu buat mangga aja, tidak sama dengan hewan. Besoknya ayam anda main ke rumah dia. Cuman dia nggak tahu kalau ayam hukumnya beda dengan mangga. Ambil aja sembelih. Nabi Muhammad nih katanya, Masya Allah. Tuh. Ini akhlak nih.